Agama Islam, guru PAI, SD Negeri Sikepan 1, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, sekaligus mahasiswa PPG Dalja Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404110257. Pada hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, saya akan melakukan praktikum pembelajaran di SD Negeri Sikepan 1 untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema perilaku terpuji adalah kepribadianku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Nah, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mbak Nafisa. Di situ aja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke. Sekarang Buku ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Lengkap nihil nggih berarti nggih, alhamdulillah. Nah, sekarang hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober 2025. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, guru akan membangkitkan semangat kalian, biar kalian semangat. Coba dites dulu ya. Semangat pagi, pagi. SD Negeri Sikepan 1. Juara sekali menang, pantang menyerah, sekali tampil harus bersih. Ya, terus lagi. Semangat pagi. Pagi. SD Negeri Sikepan 1. Juara sekali melangkah, pantang menyerah, sekali tampil harus bersih. Siswa-siswi kelas 3, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Nah, kunci kalian berhasil adalah kalian memperhatikan setiap apapun informasi yang Bu Guru sampaikan, ya. Bu Guru akan menjelaskan tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Contohnya, kalian berbakti pada orang tua itu apa saja di rumah? Menyapu, mengepel, apalagi mencuci piring, apalagi memasak.
Terus ada lagi yang cowok membantu apa? Kalau yang cowok, apa? Apa? Ya, pagi-pagi kalian salah satunya membantu orang tua atau berbakti itu dengan cara Salat. yang pertama kali bangun pagi itu sholat subuh. Sholat subuh itu adalah kewajiban setiap umat Islam. Kalian harus menolong kedua orang tua kalian dengan sholat. Kalian habis sholat apa? Mendoakan orang tua. Itu salah satu juga berbakti pada kedua orang tua. Bu Guru, kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Nah, kita mendoakannya dengan cara apa? Sehabis sholat kita doakan orang tua kita, ya, dengan kirim surat Al-Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita. Bu Guru, apakah nyampe doa tersebut? Nyampe, ya? Nyampe. Allah sudah menjelaskan dalam sebuah ayat, ya, bahwa kita orang tua itu meninggal membawa 3 macam yang dibawa. Yang pertama adalah anak soleh, kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ketiga adalah apa? Sedekah jariyah. Otomatis kalau kalian mendoakan kedua orang tua kalian, misalnya yang sudah meninggal, pasti akan sampai. Ya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran untuk menyampaikan ini kepadamu itu apa? Yang pertama, kalian mengerti apa itu berbakti pada kedua orang tua. Manfaatnya apa? Agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Salah satunya adalah kalian tidak boleh berkata kasar, harus sopan santun sama siapapun orang tua, ya. Kalau di rumah ya orang tuanya bapak ibu kandung kalian, ya. Kalau di sekolah siapa? Bapak ibu guru, semua harus dihormati, ditakzimi, ya. Kalau sesama teman itu menyayangi, ya, beda. Ya. Terus selanjutnya, nah, kita akan masuk ke bab selanjutnya. Nih, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah sikap sayang. Sikap sayang. Sayang itu apa? Wujud dari sayang itu apa? Salah satunya tadi. Kalau di ya, kalian harus sayang kepada bapak ibu kalian di rumah. Ya, contohnya setiap apapun yang orang tua katakan selagi itu baik untuk kalian harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi. Yang kedua adalah patuh dan taat. Nah, ini. Mengikuti arah dan perintah orang tua dengan ya. Nah, setiap orang tua pasti menginginkan anaknya patuh dan taat. Enggak cuma sama orang tua, tetapi juga sama bapak ibu guru, sama Allah, terutama sama Allah. Yang selanjutnya apa? kewajiban mulia. Ya, kalau kalian berbakti pada orang tua itu adalah kewajiban mulia. Mulia itu apa? Mulia. Nah, mulia itu membalas jasa. Mulia itu di sisi Allah sangat tinggi sekali, ya, nilainya. Selanjutnya. Nah, kasih sayang yang ikhlas. Nah, kalian dari kandungan, ya, ibu kalian sudah mengandung berapa bulan anak-anak? 9 bulan. Nah, terus habis itu mengandung terus melahirkan, kalian dirawat semaksimal mungkin, ya, sama orang tua sampai ini sekarang kalian sudah besar. Nah, itu suatu perjuangan orang tua dalam mendidik dan merawat kalian, ya. Kalian pernah tidak berterima kasih kepada orang tua? Setiap hari. Setiap hari, ya, bagus. Terus selanjutnya adalah
pemenuhan kebutuhan. Nah, ini setiap pagi kalian pasti sudah diberi makanan. Orang tua sudah menyiapkan masakan yang paling enak, ya. Terutama kalau misalnya di warung, ibu kalian udah bingung mau masak apa kesukaan anak saya. Misalnya kalian suka ayam, apalagi mie goreng. Mbak Fira apa? Sukanya apa? Telur. Pasti orang tua, oh iya, anakku suka makan telur. Nah, orang tua pasti menyiapkan apapun yang kalian suka, ya. Selanjutnya adalah pendidikan sepanjang hidup. Mas Bondan, pendidikan sepanjang hidup itu apa? Contohnya apa? Sekolah, informal dan non formal. Kalau misalkan kalian sekolah dari PAUD, kalian pernah PAUD tidak? Ya, biasanya langsung TK, ya. TK, SD, sekarang sudah kelas 3. Nanti kalau sudah SD, nanti SMP. Nah, itu adalah suatu kewajiban orang tua kalian dalam memenuhi kebutuhan sepanjang hidup. Pendidikan. Makanya kalian, Mas Bondan, kalau di sekolah niatnya mencari ilmu atau gojek di kelas? Mencari ilmu, ya. Waktu istirahat digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dicampur aduk. Istirahat gojek, waktunya pelajaran gojek, ya. Belajar mengatur waktu dengan baik, ya. Selanjutnya, nah ini kalian termasuk tidak ciri-ciri yang anak berbakti tersebut? Yang pertama apa anak-anak di situ? Berkata lemah lembut sama siapapun. Apakah kalian pernah berkata kasar? Nah, itu diperbaiki, jangan berkata kasar apalagi dengan orang tua kalian. Yang selanjutnya adalah selalu mendoakan. Nah, mendoakan. Kalian sehabis sholat harus mendoakan kedua orang tua. Siapa yang setiap habis sholat mendoakan kedua orang tua? Ya, itu. Doakan orang tua kalian. Doanya apa? Yang pertama, panjang umur. Kedua apa? Sehat selalu. Ketiga apa? Lancar dalam mencari rezeki, ya. Ya, lancar dalam mencari rezeki. Apapun kalian doakan yang baik-baik untuk kedua orang tua kalian. Yang selanjutnya adalah taat kepada perintah. Nah, yang ciri-ciri anak yang berbakti itu taat pada perintah. Nah, misalnya di rumah kalian dipesan nih tadi pagi, Dok, Le, kalau sudah sampai sekolah belajar yang sungguh-sungguh. Terus kalian menaati nasihat tersebut. Nah, itu termasuk berbakti pada orang tua atau ciri-ciri yang termasuk anak berbakti. Yang selanjutnya adalah menjaga nama baik. Nama baik siapa? Nama baik keluarga, nama baik orang tua kalian. Jangan suka mengolok-olok nama bapak ibu kalian. Enggak boleh, nggih? Karena itu apa? Bukan termasuk ciri-ciri anak yang berbakti. Nah, doa untuk kedua orang tua siapa yang bisa? Yo, coba. Ya, coba. Ya. Nah, itu dibaca setelah sholat. Selalu dibaca agar kalian selalu ingat pada orang tua. Nah, terus ini yang paling penting. Kalian setiap berangkat sekolah apakah mencium tangan orang tua? Ya, harus mencium tangan orang tua. Itu tanda hormat kalian, tanda
takdim kalian. Takdim itu apa? Takdim itu hormat, ya. Selanjutnya adalah mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat, ya. Setiap apapun orang tua pasti akan menasehati anaknya untuk ke hal yang terbaik. Selanjutnya adalah menundukkan badan. Nah, kalau lewat dibungkukkan, ya. Bungkuk paling enggak monggo kayak gitu, guys. Setiap sama siapapun orang yang lebih tua, nyuwun sewu, apalagi permisi, ya kan? Nah, ya itu postur tubuh kalian mempengaruhi. Ya, kula nuwun, lamit kayak gitu. Ada kata-kata juga postur tubuh harus menundukkan badan. Selanjutnya adalah membantu orang tua tadi. Membantu orang tua itu apapun yang harus kalian bantu. Misalnya, Duk, tolong belikan garam di warung. Siap, Bu. Gitu, nggak boleh menolak. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan sikap berbakti. Nah, mengingat kebaikan orang tua kalian. Oh iya, aku dari bayi sudah dirawat dengan baik. Mengingat kebaikan orang tua. Terus selanjutnya adalah meyakini surga. Kalian percaya nggak surga itu ada tidak? Ada, ya. Makanya kita harus berbuat baik. Selanjutnya adalah mendahulukan perintah. Nah, perintah didahulukan. Yang selanjutnya adalah bersyukur. Bersyukur itu apa, Mbak Nafisa? Bersyukur. Bersyukur apa? Siapa yang bisa bantu? Bersyukur atas kurnia berupa orang tua yang luar biasa. Ya, bersyukur karena kalian mempunyai bapak ibu yang hebat. Sudah mendidik kalian sampai detik ini. Selanjutnya, hikmahnya apa? Hikmah itu manfaat kalian berbakti pada orang tua. Yang pertama adalah bertambah kebaikan. Orang tua selalu mendoakan kalian. Rahmat dari Allah. Doa, restu Allah tergantung dari restu orang tua. Selanjutnya adalah mulia di sisi Allah. Kalau kalian hormat, patuh pada orang tua, kalian di sisi Allah itu sangat tinggi, ya. Nikmat surga. Siapa yang tidak pengen masuk surga? Rafa pengen tidak? Salah satunya adalah berbakti pada kedua orang tua. Itu salah satunya. Nah, ini kebahagiaan orang tua itu, ya. Nah, terus kalau kalian tidak berbakti, akibatnya apa? Satu, mendapat dosa. Yang kedua, jauh dari rahmat Allah. Yang ketiga, Membatalkan amal baik. ya, amal kita jadi hilang. Dekat dengan murka Allah. Ya, Allah sangat murka. Murka itu apa? Marah besar. Ya. Ya, nah itu nggih hikmah dari kita berbakti pada kedua orang tua. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Nah, sudah paham. Bu Guru ada soal, ya. Soal ini nanti dibagi menjadi 2 kelompok. 5-5. Coba yuk, ini ada asesmen. Ya. Tolong diranting ke Bundan. Nih. Coba perwakilan ya, yang maju ya. Coba Mbak Siva maju. Maju, dibaca, nanti itu perkenalan namanya siapa. Yuk, lewat sana.
Yuk, namanya siapa? Salam dulu. Temennya menjawab, ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk mana? Surga. Siapa betul? Ya, dicentang boleh. Yuk. Ya, betul ya. Siapa betul lagi? Boleh. Tinggi, mulia. Boleh. Baik. Terus lanjut. Kita bisa menulis atau membaca dan menulis karena jasa orang tua dan bapak ibu. Ya, karena jasa boleh orang tua, guru, ya, guru ngaji di rumah ngaji kan boleh. Ya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Selanjutnya, ya, nomor 5 adalah boleh toleransi dan menghargai. Menghormati, toleransi, menghargai, boleh sama nggih kata kuncinya itu, nggih. Ya. Sudah. Sekarang boleh dikumpulkan. Ya, nggak apa. Ini apa? Aku menulis tiga kegiatan yang menunjukkan rasa kepada orang tua. Sudah bagus. Macam tadi biru jangan kau mana? Jangan kau mana tuh? Ya. Dah, kembali ke tempatnya ya. Sekarang adalah tugas secara berkelompok. 5-5 ya. Ya, coba ini. Sudah? Yuk, kelompok. Apa itu? Butterfly maju. Yuk, sini, lewat sini. Semua maju. Semua. Yuk. Yuk, perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Siapa yang perkenalan? Mengenalkan. Ayo. Ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan kedua orang tua, betul tidak? Halo. Mendoakan kedua orang tua, betul tidak? Betul. Lanjut. Ya, membantu
Bersih-bersih boleh. Ya. Dah. Ya, kelompok harimau Malaya, maju. Ya, maju. Yang perkenalan siapa? Yuk. Salam dulu. Nah, Bu Guru akan menyimpulkan nih, refleksi. Berbakti pada kedua orang tua itu adalah tugas siapa? Tugas kalian semua, nggih. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita subbab 2 yaitu berbakti kepada ibu guru, ya. Ingat-ingat, nggih. Terus selanjutnya pada pembelajaran kali ini Bu Guru cukupkan sekian, nggih. Sebelum kita istirahat, kalian berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.